Halo, perkenalkan, nama saya Heri Suwandani Simanjunta SPD, peserta Latsar CPNS Kota Tebing Tinggi tahun 2022, angkatan 33, kelompok 4 dengan nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal dari Smart ASN dan Manajemen ASN yang diampu oleh Ibu Insinyur Herawati NNMA. Yang pertama, makna dari Smart ASN, yaitu pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan. 8 profil dari Smart ASN. Yang pertama, integritas, kedua, nasionalisme, 3, profesionalisme, yang keempat, wawasan global, 5, IT dan bahasa asing, yang keenam, hospitality, yang ketujuh, networking, yang ke-8, entrepreneurship. Literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihubungkan oleh orang perorangan untuk secara maksimal dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Mengapa literasi digital sangat penting? Literasi digital dapat menciptakan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, dapat memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan banyak orang. Manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang 45 NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ke-8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak mensalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit,
agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat dari sistem merit. Yang pertama untuk organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat untuk berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Untuk pegawai, yaitu yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. Yang terakhir memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.